Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya boleh kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu agar setiap kita anak-anak Tuhan kembali kepada firman Tuhan untuk merenungkannya, untuk menjadikannya gaya hidup, sehingga pada akhirnya kita bukan hanya sekedar tahu firman, bukan hanya sekedar memahami, mengerti, namun juga dimampukan kita oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menuntun kita dalam seluruh janjinya, firman Tuhan yang mengarahkan kita. Dan Alkitab jelas mencatat yang berkatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kalau hari ini kami kembali boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami yang Tuhan percayakan untuk kami ada di dalamnya. Kami rindu untuk tetap terus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Karena itu kami rindu untuk membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali ada sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus tentang siapa sih orang yang mengasihi Tuhan. Ia akan mengasihinya. Di dalam Yohanes pasal 14, ayat 15, ini perkataan Yesus kepada murid-murid, dan saya percaya ini juga yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 katakan seperti ini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulangi sekali lagi perkataan Tuhan Yesus ini. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini Yesus membukakan sebuah pernyataan bahwa orang yang mengasihi pribadinya, orang yang mengasihi Tuhan adalah berarti orang yang mengikuti, menuruti segala perintahnya. Yesus tidak bilang orang, jika kamu mengasihi aku, maka kamu harus pakai kalung salib. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu harus memakai ornamen-ornamen Kristen. Kau harus menempelkan ornamen-ornamen Kristen yang ada di rumahmu. No, Tuhan Yesus tidak menyatakan seperti itu, saudaraku. Tidak salah kita memiliki ornamen-ornamen Kristen membuktikan bahwa kita Kristen. Tapi itu semua tidak membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Halo? Iya kan? Karena Yesus bilang orang yang mengasihi aku adalah orang yang melakukan, menuruti segala perintahku. Dengan demikian saudara yang dikasih dalam Tuhan, tolak ukur seseorang anak Tuhan mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus adalah ketika dia melakukan, menuruti segala perintahnya. Dan ini menjadi pengingat buat setiap kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman. Tuhan gak mau kita kompromi. Betul kita tinggal di dunia, tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau untuk membuktikan engkau mengasihinya, lakukan perintahnya. Perintahnya jelas saudaraku, hanya jelas, hanya ada dua. Duanya itu begini, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Iya kan? Sama seperti ketika Tuhan menciptakan Taman Eden dan menaruh Adam di sana dan ada Hawa di sana, lalu diberikan perintah semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Itu sesuatu yang boleh. Lalu ada satu perintah yang larang, menjadi sebuah larangan. Satu ini kamu tidak boleh kamu makan buahnya, sebab ketika kamu makan kamu akan mati. Jadi perintah Tuhan itu cuma dua, boleh atau tidak, bisa atau enggak ada di tengah-tengah. Iya kan? Karena dalam kekristenan ini tidak ada area abu-abu saudara. Area yang membingungkan itu nggak ada. Yang membuat bingung itu si jahat. Akhirnya kita lihat kisah ketika si ular ini mencoba mengganggu Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan dengan memutarbalikkan firman. Selalu saja menciptakan kebingungan. Itulah si jahat. Karena Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak menciptakan kebingungan. Kalau sampai kita bingung, itu bukan berasal daripada Tuhan, saudaraku.
Karena Tuhan sudah menciptakan ya dan tidak. Hendaklah engkau katakan ya, jika itu ya. Dan jika tidak, hendaklah engkau katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Dengan kata lain, perintah Tuhan cuma dua. Lakukan dan jangan lakukan. Boleh buat dan jangan buat. Iya kan? Sehingga kita tahu, oh ini bisa, ini gak bisa. Jangan bohong. Karena dengan kau berbohong, kau sedang mengerjakan pekerjaan bapamu, yaitu iblis. Iblis adalah pendusta dari dulunya. Dan bapa segala dusta. Gak ada yang namanya bohong putih, saudaraku. Tapi bohong untuk kebenaran tidak ada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu hanya rekayasa si jahat untuk supaya kita bingung. Sebenarnya saya mesti jujur atau bohong nih. Kan udah tahu. Kalau jujur itu berarti katakan ya, kalau bohong berarti kita katakan tidak. Dengan kata lain, kalau kita melakukan perintah Tuhan, lakukan apa yang boleh dan harus kita lakukan. Tetapi sebaliknya, kalau perintah Tuhan bilang jangan buat. Nah, itulah yang akhirnya kita mesti sadari, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran dunia yang mengatakan ya gak apa-apa lah, tipu-tipu sedikit lah. Toh nanti untungnya juga buat bantu orang. Toh nanti untungnya juga buat bantu gereja. Toh nanti untungnya juga buat bantu janda-janda dan anak yatim. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kau sedang buat sama seperti Robin Hood. Engkau lakukan sesuatu yang jahat untuk melakukan sesuatu yang baik. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Halo? Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang jahat lalu kita selubungi dengan perbuatan baik. Ya pendeta, gimana ya? Saya sih korupsi untuk menopang keluarga gitu kan, supaya anak istri saya dapat makan. Tapi engkau korupsi. Ya pendeta, gimana ya? Saya tipu-tipu dalam dagang saya, usaha saya. Untuk apa ya? Ya saya bisa bantu-bantu pekerjaan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau tidak perlu bantu pekerjaan Tuhan juga gak apa-apa, asalkan engkau tetap hidup lurus di hadapan Tuhan. Dan lebih baik ketika engkau bisa bantu pekerjaan Tuhan, ketika engkau bekerja dalam lurus, dalam kebenaran. Jadi kita gak bisa ada di tengah-tengah, no gray area dalam kekristenan, saudara dikasih dalam Tuhan. Jika ya, hendaklah katakan ya, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Sesederhana itu. Itu sebabnya itu membuktikan kalau engkau mengasihi Tuhan, tolak ukurnya adalah ketika engkau melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan cuma dua. Ada perintah buat, ada perintah larangan. Perintah itu harus kita lakukan ketika itu disuruh perintah untuk melakukan. Tapi perintah untuk kita ada larangan, maka engkau tidak boleh buat dan lakukan itu. Disampaikan dua kali dalam pasal 14 ini kepada murid-muridnya di ayat 21. Ayat 15 tadi kita sudah baca, sekarang ayat 21. Coba perhatikan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, bukan hanya sekedar memegang lalu mengacuhkannya, bukan hanya sekedar memegang namun tidak melakukannya, bukan hanya sekedar memegang tetapi melakukannya. Yesus bilang, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi jelas, tolak ukur seorang anak Tuhan Yesus yang mengasihi, mencintai Tuhan Yesus bukan dari ornamen-ornamen yang dia pasang dalam tubuhnya, ornamen-ornamen kekristenan yang dia tempel pada tubuhnya. Bukan juga dari ornamen-ornamen kekristenan yang dia tempel, dia pajang di rumahnya segitu banyak. Bukan juga dari ornamen-ornamen stiker-stiker yang dia tempel di kendaraannya dia. No, setiap orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tolak ukurnya adalah melakukan perintah Tuhan. Mungkin sebagian kita bilang, tapi perintahnya berat. No, Yesus bilang perintah-perintahku tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Jadi jangan buat diri kita bingung, saudaraku. Jelas Allah membenci perceraian. Jangan bercerai. Iya kan? Sesederhana itu, sesimpel itu. Yang membuat kita bingung adalah, tapi gimana ya pendeta ya, abis suami saya kasar, abis gimana ya pendeta, abis suami saya selingkuh, abis gimana ya pendeta sampai sekarang suami saya belum pulang-pulang, abis gimana ya pendeta istri saya cerewet. Sedangkan sekretaris di kantor tuh baik-baik, saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang membuat kita bingung melakukan perintah Tuhan sampai akhirnya bukan cuma bingung tapi tidak melakukan perintah Tuhan adalah kita yang menciptakan itu. Kalau perintahnya sudah jelas, ya ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Sesimpel itu, kita garis saja. Oh yang ini boleh, ini yang saya lakukan. Oh ini tidak boleh, jangan saya lakukan. Tolak ukur seorang mengasihi Tuhan bukan seberapa banyak dia melayani, bukan seberapa banyak dia bisa hafal ayat Alkitab, tapi seberapa banyak dia melakukan
perintah Tuhan. Yuk sama-sama yuk kita lakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana yang belum kita lakukan sampai saat ini? Yuk sama-sama kita lakukan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat setiap firman yang membukakan apa yang harus kami mengerti dan apa yang harus kami pahami. Tuhan, tolong setiap kami anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya sekedar mengetahui, bukan hanya sekedar menghafal, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong setiap kami di dalam nama Yesus. Roh Kudus ada dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami percaya dunia di mana kami hidup adalah dunia yang tidak mudah untuk kami jalani. Tapi ketika kami menjadi pelaku firman-Mu, kami akan menunjukkan, menyatakan bahwa Yesus hadir dan Yesus hadir dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, mampukan setiap mereka Tuhan. Tolong setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena kami percaya disampaikan firman disembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.